Baik, di sini saya akan membawakan materi 2 poin, yaitu yang pertama, globalisasi dan permasalahannya, dan yang kedua, perdagangan global menurut etika bisnis. Yang pertama, yaitu globalisasi dan permasalahannya. Globalisasi adalah satu hal yang tidak dapat dielakkan dari perkembangan ekonomi dewasa ini, dengan membawa implikasi bagi beberapa aspek kehidupan manusia, sehingga masyarakat dituntut untuk melakukan adaptasi atas perubahan yang ada. Salah satu permasalahan yang datang dari era globalisasi ini adalah persaingan ekonomi oleh negara-negara di dunia. Walaupun ada ketidakseimbangan kompetisi tersebut karena negara-negara maju justru banyak mengambil keuntungan dari kompetisi ini. Adapun sejarah dari globalisasi, yaitu beberapa pakar sejarah menyatakan bahwa era globalisasi adalah para milenium ketiga sebelum Masehi, atau pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang ditandai dengan ketertarikan yang kuat antara hubungan ekonomi dan budaya. Istilah globalisasi sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an, dan kemudian lebih sering lagi disebut-sebut oleh banyak kalangan di tahun 1990-an. Di mana International Monetary Fund menjelaskan bahwa aspek globalisasi ditandai oleh 4 aspek. Adapun 4 aspek tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan dan transaksi, dan yang kedua, pergerakan modal dan investasi, 3, migrasi dan perpindahan manusia, 4, pembebasan ilmu pengetahuan. Proses globalisasi kemudian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan budaya kerja, tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial, dan budaya lingkungan alam, sehingga perubahan iklim secara global, polusi air dan udara secara menyeluruh, dan masih banyak lagi permasalahan yang lainnya. Di tahun 1944, 40 negara di dunia menghadiri konferensi Bretton Woods pasca Perang Dunia Kedua, sehingga kemudian menjadi pemicu ekonomi neoliberal yang jejaknya masih ada sampai sekarang. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Salah satu dari dampak adanya globalisasi adalah terdapat ketimpangan pendapat, kemiskinan, dan ketergantungan dari berbagai input luar. Dan adapun dampak negatif lainnya, yaitu adalah beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Adanya ketimpangan dan pergeseran nilai budaya lokal mengubah prinsip kehidupan bersama menjadi individual, rendahkan kualitas sumber daya manusia, dan bergesernya jati diri bangsa ke arah liberalisasi. Dan yang selanjutnya, poin kedua, yaitu perdagangan global menurut etika bisnis. Menurut ilmu Khaldun dan Al-Ghazali, terkait dengan perdagangan global dan lokal bertujuan untuk menyebarkan keadilan bagi pelaku bisnis, yang ditandai dengan merebaknya kepercayaan antara pelaku bisnis. Bisnis di skala global juga memerlukan aspek legalitas, maka ketika fikih muamalat menyerap beberapa praktik perdagangan yang berlaku, maka ahli fikih mengukuhkan pengetahuan mengenai perjanjian tertulis sebagai kebutuhan mutlak dalam perdagangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Husna Latifah Nisa dengan NPM 2151030051 dari kelompok 12. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peran etika bisnis Islam dalam pasar bebas, dan yang kedua yaitu
Green Economy dalam bisnis internasional perspektif Islam. Globalisasi merupakan salah satu pintu untuk beroperasinya pasar bebas, yang mana pasar bebas dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk pasar yang ideal dikarenakan seluruh keputusan ekonomi yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela dilakukan oleh semua individu tanpa ada campur tangan dari pihak lain atau pemerintah. Peran etika bisnis Islam dalam menghadapi pasar bebas adalah Islam tidak menafikan mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dan pasar bebas merupakan dua hal yang berbeda, baik secara definitif maupun secara konseptual. Mekanisme pasar sendiri adalah bertemunya antara penawaran atau kita kenal dengan yang namanya supply dengan permintaan atau demand terhadap barang atau jasa, yang mana kemudian titik penawaran dan permintaan bisa sampai di kurva equilibrium price atau artinya harga adil dan titik equilibrium. Titik tersebut merupakan titik keseimbangan antara supply dan demand sehingga bisa menjadi titik yang adil bagi supply dan demand. Selanjutnya yaitu materi tentang green economy dalam bisnis internasional perspektif Islam. Green economy adalah suatu konsep ekonomi yang berfokus pada pengembangan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan sosial, kesejahteraan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Konsep green economy dapat diterapkan dalam berbagai aspek bisnis internasional, seperti pengembangan energi terbarukan, pengolahan limbah yang ramah lingkungan, pertanian organik, dan pariwisata ekologis. Bisnis yang menerapkan konsep green economy dapat memperoleh manfaat dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi ekonomi, bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya produksi. Dari segi sosial, bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dari segi lingkungan, bisnis yang berkelanjutan dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Robi Gamas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Robi Gamas akan melanjutkan materi tentang menggagas Hifz Al-Biyah dalam Islamic Green Economic Perspective. Masakhid Al-Siyah. Hifz Al-Biyah adalah konsep yang penting dalam Islam yang mengacu pada perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Islamic Green Economic adalah satuan pendekatan ekonomi yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan berjalan ekonomi berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Perspektif Masakhid Al-Siyah dalam IGE melihat bahwa keberlanjutan dan berkeseimbangan lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan utama dalam syariah Islam. Dalam konteks IGE, konsep Hifz Al-Biyah memiliki arti yang sangat penting karena lingkungan hidup harus dilindungi dan pelihara, dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi umat manusia secara lebih perspektif. IGE dapat diartikan supaya upaya untuk memelihara dan melindungi sumber daya alam dan mendapatkan di alam, serta menjaga keberlangsungan produksi dan konsumsi, tidak merusak lingkungan. Konsep Hifz Al-Biyah juga berkaitan dengan konsep-konsep dalam IGE yang harus luas seperti pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi hijau, dan pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.